Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neng Silvi Miladiah dengan NIM 61201230266, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Primagraha. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai bisnis internasional dan kerjasama dalam bisnis internasional. Nah, topik ini menjadi sangat relevan karena saat ini hampir semua negara saling terhubung melalui aktivitas ekonomi lintas batas. Banyak produk yang kita gunakan sehari-hari merupakan hasil dari proses bisnis internasional, baik melalui perdagangan, investasi, maupun kerjasama antar perusahaan dari negara yang berbeda. Nah, secara umum, bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan, dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran barang maupun jasa. Namun, dalam konteks modern, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan efisiensi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Ketika aktivitas bisnis tersebut melibatkan lebih dari satu negara, maka itulah yang disebut dengan bisnis internasional. Nah, bisnis internasional terjadi ketika individu atau perusahaan melakukan transaksi lintas negara, baik dalam bentuk perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, maupun bentuk kerjasama strategis lainnya. Nah, dibandingkan dengan bisnis domestik, bisnis internasional memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena harus menghadapi perbedaan mata uang, sistem hukum, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, serta budaya di masing-masing negara. Nah, oleh karena itu, pelaku bisnis internasional dituntut memiliki pemahaman yang luas dan kemampuan adaptasi yang baik. Nah, jika dilihat dari sejarahnya, bisnis internasional sebenarnya telah ada sejak manusia mengenal sistem pertukaran barang. Nah, pada masa awal peradaban, perdagangan antar wilayah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan peralatan. Nah, aktivitas ini menjadi cikal bakal terbentuknya perdagangan lintas wilayah yang kemudian berkembang menjadi bisnis internasional. Nah, pada masa kejayaan dan imperium besar, perdagangan antar negara semakin berkembang melalui jalur-jalur perdagangan penting, seperti jalur sutra yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Nah, melalui jalur ini tidak hanya barang yang dipertukarkan, tetapi juga ada budaya, teknologi, dan sistem ekonomi. Nah, perkembangan bisnis internasional semakin pesat pada masa revolusi industri. Nah, ketika kemajuan teknologi produksi meningkatkan kapasitas produksi secara besar-besaran. Nah, untuk menyerap hasil produksi tersebut, negara-negara industri mulai mencari pasar baru di luar negeri. Memasuki abad ke-20-an, bisnis internasional mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya perusahaan multinasional. Nah, perusahaan yang tidak hanya melakukan ekspor dan impor, tapi juga menanamkan modal serta membangun fasilitas produksi di berbagai negara. Nah, hal ini memperkuat integritas ekonomi global yang terus berlangsung hingga saat ini. Nah, latar belakang terjadinya bisnis internasional salah satunya disebabkan oleh perbedaan sumber daya antar negara. Nah, tidak semua negara memiliki sumber daya alam, tenaga kerja terampil, modal, dan teknologi dalam jumlah yang sama. Nah, perbedaan ini mendorong negara-negara untuk melakukan spesialisasi dan saling bertukar barang serta jasa. Nah, selain itu, keterbatasan kemampuan produksi juga menjadi faktor pendorong di mana negara dengan keterbatasan teknologi akan mengimpor dari negara yang lebih maju, sedangkan negara penghasilan bahan mentah akan mengekspor hasil alamnya. Nah, faktor lain yang melatar belakangi bisnis internasional adalah perbedaan selera dan kebutuhan konsumen antar negara. Nah, produk yang kurang diminati satu negara bisa memiliki permintaan tinggi di negara lain. Ditambah lagi dengan adanya globalisasi serta kemajuan teknologi informasi, sistem logistik dan transportasi, transaksi lintas negara menjadi semakin cepat, murah, dan efisien, sehingga bisnis internasional semakin mudah dilakukan. Nah, dalam praktiknya, bisnis internasional sangat erat kaitannya dengan kerjasama bisnis internasional. Nah, kerjasama ini merupakan hubungan kolaboratif antara dua pihak atau lebih negara yang berbeda untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu berdasarkan kepentingan bersama dan prinsip saling menguntungkan. Nah, melalui kerjasama, perusahaan dan negara dapat berbagi sumber daya, risiko, serta keahlian dalam menghadapi persaingan global. Nah, kerjasama bisnis internasional memiliki landasan teori yang kuat. Salah satunya adalah teori keunggulan komparatif yang menjelaskan bahwa negara
memiliki keunggulan dalam produksi barang tertentu. Selain itu, konsep keunggulan kompetitif juga menjadi dasar penting yang menekankan inovasi, efisiensi, dan kualitas sumber daya manusia. Nah, faktor kebijakan ekonomi dan hubungan diplomatik antar negara juga sangat mempengaruhi keberhasilan kerjasama internasional. Bentuk kerjasama bisnis internasional juga sangat beragam. Salah satunya adalah joint venture, yaitu kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk membentuk entitas bisnis baru dengan kepemilikan dan resiko yang ditanggung bersama. Nah, selain itu terdapat strategic alliance, di mana perusahaan bekerja sama tanpa membentuk entitas baru. Nah, biasanya untuk berbagai teknologi, kerja ringan distribusi atau kegiatan riset dan pengembangan. Bentuk lainnya meliputi licensing, franchising, serta foreign direct investment atau FDI yang memiliki tingkat kontrol dan resiko yang berbeda. Nah, kerja sama bisnis internasional memberikan berbagai manfaat. Nah, bagi perusahaan, kerjasama ini dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengurangi resiko usaha. Kalau bagi negara, kerjasama internasional berkontribusi terhadap peningkatan devisa, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, selain itu, kerjasama internasional juga mendorong terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, kerjasama bisnis internasional juga menghadapi peluang dan tantangan. Nah, peluangnya itu sangat besar seiring dengan keterbukaan pasar global. Tetapi tantangannya juga tidak sedikit. Nah, perbedaan budaya, bahasa, etika bisnis, sistem hukum, dan kebijakan pemerintah antar negara itu dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kerjasama internasional juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing nasional. Di sisi lain, dampak negatifnya seperti ketergantungan ekonomi, dominasi perusahaan asing, serta tekanan terhadap industri lokal juga dapat terjadi. Nah, oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang tepat agar manfaat kerjasama internasional dapat dioptimalkan. Nah, untuk meningkatkan efektivitas kerjasama bisnis internasional, perusahaan perlu menerapkan strategi yang tepat, seperti meningkatkan komunikasi, memahami perbedaan lintas budaya, dan menerapkan manajemen resiko yang baik. Nah, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan yang stabil dan transparan. Nah, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan bisnis internasional di era globalisasi. Nah, dengan memahami konsep, sejarah, serta dinamika bisnis internasional secara menyeluruh, kita tidak hanya mampu melihat peluang yang ada, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan yang muncul. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya bisnis internasional dan kerjasama lintas negara dalam perekonomian global saat ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.